masyarakat bisa mengerti dan ikut untuk menjadi garda terdepan pemutus rantai COVID ini. Terus untuk ada ini nggak pengalaman yang paling unik di sini yang nggak bisa dilupain sama teman-teman dokter dan relawan lainnya? Pengalaman paling unik itu Perawat apa pasien, coba. Misal pakai hazmatnya kena pilok atau apa, pipis Oh di enggak, celana. jadi pernah waktu itu kami pakai hazmat, kebetulan saya jaga di 8 lantai ruangan. Terus pas dari satu lantai ke lantai yang lain itu kan naik tangga ya dok. Pas naik tangga itu hazmat saya tuh robek. Oh robek, Robek. bentar, hazmatnya robek terus. Hazmatnya robek gara-gara kena gagang pintu. Jadi saya udah naik turun tangga dan yang nggak tuh yang ngasih tau pasiennya. Nah terus akhirnya? Di plester kan, karena kan nggak mungkin keluar lagi dari Tapi hazmat. terus katanya relawan di sini dan dokter rutin rapid dan swab ya? Ya. Tiap berapa minggu? Biasanya kalau untuk rapid kami selesai dinas itu kami di rapid dan saat mau pulang kami di swab. Oh, terus yang kita tanyakan sekarang sistem kerjanya gimana? 2 minggu kerja, 2 minggu off atau gimana? Ya, kami ada yang 2 minggu kerja, 2 minggu off, ada yang 30 hari kerja, 14 hari off. Nah ditanya, besok sholat id nggak? Waduh, sholat id tapi di kamar Sholat id sendiri. masing-masing. Kalian juga ya, sholat id itu di kamar masing-masing Nah, ya. sekarang ada pesan-pesan nggak buat warga yang mengatakan bahwa COVID itu konspirasi, COVID itu nggak real, COVID itu ada? Coba ceritakan, berapa tower yang udah dipakai di sini? Di sini kami udah pakai 2 tower dan rencananya habis lebaran mau buka 1 tower lagi. Jadi untuk menanti kedatangan bagi yang kemarin sudah mudik, semoga sehat-sehat semuanya. Ya, yang mudik semoga sehat, ya kan? Ketemu kami di sini. Ya, kalau sampai yang mudik ketemu di sini, ya Wah. ketemu sama kami. Ya. Tenang, makanannya enak kok. Ya. Hotel mantap, gak apa-apa. Itu mempercepat kalian masuk ke hotel. Gak Iya apa-apa. benar. Yang mau mandi air panas mungkin. Oh, ada yang ini nggak? Tadi katanya ada pemulasaran jenazah. Ya. Berarti ada yang meninggal? Untuk hari ini? Enggak, maksudnya selama 2 bulannya ada yang meninggal berarti? Oh ada sih. Tapi itu di awal-awal bulan pertama. Kalau Ini untuk udah nggak daily, ada? Udah nggak ada, alhamdulillah. Oke, terus yang di bawah tadi itu ada taman, terus sebenarnya tempat nongkrong. Taman itu Oke, terus yang di bawah tadi itu ada taman, terus sebenarnya tempat nongkrong. bukan distensi. Oh gitu. Terus pengen pulang nggak? Wah pengen banget. Coba kalau misalkan yang teriak konspirasi suruh jaga di sini, kita Wah, pulang aja. bener. Ide bagus ya? Ide bagus, ide Nah, bagus. oke, Keren aja, next, keren. next. Oke, kamu datang kalau langsung ke ini. Ini kakak kelas saya nih. Ini saya kalau nggak ngasih saya digas sama tim-tim nih. Ya oke, mas. Saya kalau nggak ngasih saya digas sama tim-tim nih. Ya oke, mas. Dok, Ya kemarin sempat perjalanan kita dibatasi. dicotosi mas. Karena Pukulin. karena lihat status kami seorang honorer sudah 9 tahun belum ada status kejelasan dok. Jadi kami Honorer. Di mana? di puskesmas kami dok dari Lampung ada orang 5 dok. Honorer. Aha. Gaji berapa? Kan ada yang bilang dokter dan perawat gajinya banyak bisa beli mobil. Jawab, buka dong, buka faktanya. Saya selama 8 tahun 9 tahun bekerja di puskesmas hanya tanda terima kasih 50.000 per bulan. Itu. Makanya kami berangkat Terus ke gajinya Jakarta total berapa per bulan? 50.000. Lah terus makan pakai apa mas? Praktek mandiri keperawatan. Apa itu? Ya, jadi sekarang itu ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014, tenaga kesehatan di Lampung diberikan izin praktek keperawatan mandiri. Jadi kalau ada yang bilang bahwa dokter itu digaji banyak dan gede, dari COVID dapat uang banyak, benar atau salah? Kenapa mas pengen datang ke Wisma Atlet? Jadi saya sudah mengadu 9 tahun, pemerintah belum lihat keadaan kami bekerja statusnya kejelasan belum ada. Jadi dibanding kami bertahan di Lampung, kami izin keluarga sama izin dari kabupaten, dari tim PPNI, kami diizinkan. Akhirnya saya berangkat daripada saya di Lampung, saya tetap statusnya jadi honorer TKS. Saya mending di sini menjadi relawan. Saya tadinya nggak berpikir saya itu mau makan atau nggak di Jakarta. Ternyata pelayanan di sini relawan luar biasa, makanan tidak ada apapun. Terus mas punya keluarga nggak? Punya dok, saya anaknya 2, Terus gimana? Udah berapa nggak ketemu? Nggak pulang Lampung berapa lama? 1 bulan. Pengen pulang? Pengen banget tapi ngelihat teman-teman masih semangat, jadi nggak pengen pulang saya. Pernah terbesit nggak kata nyerah? Kan media bilang dokter menyerah, perawat menyerah. Pernah terbesit nggak kata menyerah dari teman-teman Wisma Atlet? Tidak pernah. Berarti isu yang mengatakan kita menyerah itu Ya, gimana? isu itu berita hoak. Oh, Jadi kita harus menyangkal tenaga medis, tenaga kesehatan terserah itu hoak. kita ini tidak pernah menyerah. Iya. Ya kan? Kalaupun terserah itu terserah yang nanggepi kayak apa. Yang penting kita berjuang kan? Iya, berjuang. Namanya aja relawan kan? Relawan. Iya, kita udah mau setor ibaratnya hidup mati aja udah nggak tahu kan? Iya. Yang penting kita berjuang dan berikhtiar, benar nggak? Iya, iya. Pengalaman yang paling mengharukan dari selama sebulan jaga di sini.
Jadi pasang pampers dong berarti. Jadi saya dinas ketiga ternyata saya nggak kuat di jam ke-6 kan 8 jam kita kerja. Saya pernah nyoba kencing di pempes. Ternyata kan banyak banget air kencing namanya gemuk ya. Jadi air kencingnya itu kan hampir 2 liter. Jadi sampai ke bawah. Ngompol dong. Dan itu rasanya Jadi, gimana Pak? Kencar-kencar nggak Pak? nyaman dok, mau keluar nggak berani. Apalagi di ruanganku di situ ada 39 pasien swab positif. Dan Anda terpaksa keliling dengan air kencing di dalam hazmat. Iya, harus TTP setiap pasien untuk yang TTP itu tanda-tanda tanda vital. vital. Contohnya Pak? Tensi, darah, terus pengecekan nadi, terus SP2 Saturasi. suhu, terus sambil berikan motivasi ke pasien. Dan saya setiap dinas kalau dinas subuh sampai jam 11 saya selalu ajarkan pasien untuk senam. Nah itu yang pakai hazmat senam-senam. Iya, saya Berarti senam. sampai yang ngajarin. Iya. Nah sekarang bayangin, tiap hari relawan tuh upload gak sih? Kalau saya nggak pernah ngupload, cuman mungkin pasien yang mengupload. Nah, kita itu jujur aja, kenapa teman-teman relawan di Wisma Atlet ini nggak pernah upload karena emang exposure Instagramnya itu nggak tinggi. Iya. Karena emang organisasi Indonesia tuh sukanya kontroversial. Jadi ketika ada teman-teman dokter yang terkenal dari JDN, Junada Network, teman-teman artis mau ngupload, itu bukan berarti pansos, tapi karena ingin kita memberitahu bahwa emang perjuangan relawan tuh berat, bener nggak? Iya dong. Bener. Nah, sekarang next, langsung lagi. Nanti satu lagi dong. Oh, lagi oke. Monggo Mas. Saya- Mas ada yang ngatain sampean mukanya mirip Viko, Mas. Nih Habis dari ini kamu teman-teman yang Lampung, ngatain saya nih. ini ada Dokter Tirta, ini artis kita ya. Nggak artis. Buat gubernur saya Pak Rinal bersama Ibu Nuni, Ibu Gubernur dan Bapak Bupati, Pak Lukman Lampung Tengah, kami berjuang di sini buat nama baik tenaga perawat di Lampung. Sebagian pasien teman-teman kami sudah meninggal menjadi honorer, Pak. Berikanlah kekuatan buat kami untuk menjadi status kita yang jelas, Pak. Dari 302 orang sudah 16 teman-teman kami meninggal, Pak. Tolong Pak, lihatlah kami bekerja dengan sungguh, Pak. Kami tidak menyerah, Pak. Kami berjuang sampai Bapak meninggal kami pulang ke Lampung. Terima kasih. Takbir! Takbir! Oke, next. Oke, next. Sama lagi. Yo, kau. Gantian. Oh, cewek lagi. Kau bikin lagi. Cewek lagi. Oke, buka dulu. Kita akan discuss ini satu-satu relawan kita undang. Nah, dengan kakak siapa? Anggi dong. Sabar Mas, Mas nonton live kesel saya. Ngegas nih. Gimana? Dengan dokter siapa? Dengan perawat dong. Perawat. Namanya nurse apa nurse? Nurse. Nurse, oke. Iya. Namanya Anggi dong. angkatan berapa masuk kuliah? Kuliah mah? Kuliah. Oh, sini. Enggak maksudnya angkatan sana. Kuliahnya angkatan berapa? Oh, tahun 2015. Oh, berarti 6 tahun di bawah saya. Masuk Wisma Atlet itu bulan berapa? Bulan April awal. Berarti udah 2 bulan. Iya. Berarti puasa di sini. Yap. Nggak pulang. Nggak. Sahurnya gimana caranya? Nyiapin siapa? Kan dari sini dong. Oh, dikasih. Iya dong. Enak berarti. Enak dong. Nah, ini yang pertanyaannya. Relawan dibayar mahal demi Covid, salah apa benar? Salah. Benar apa salah? Salah. Ya berarti kan nggak ada yang bilang kalau ada yang bilang katanya relawan kalau mendiagnosa Covid dapat 30 juta, benar apa salah? Salah. Kata Nah, kalau- siapa? Wah, ya kan sekarang bener nggak kalau pakai perawat tuh harus pakai hazmat juga? Betul. Apa rasanya pakai hazmat? Gerah. Terus juga ngap. Terus juga kita nggak bisa pipis. Terus juga kita nggak bisa makan, nggak bisa minum. Apalagi kalau lagi bulan puasa, itu kayak berat banget. Terus pipisnya pakai apa pipisnya? Pakai pampers dong. Berarti pipis pakai pampers kan? Iya, tapi saya tahan dong selama 8 jam dong. 8 jam nahan, nggak makan? Nggak. Nggak minum? Nggak. Nggak berak? Nggak. Wah, set. Itu pampersnya kan 8 jam tuh nggak pakai, besok dipakai lagi gitu. Ya enggak lah. Oh enggak, saya kira besok lagi sendiri sekali. Buat emosi Marcel. Saya kira dong. Relawan digaji nggak dok? Ya gitu deh. Ya kita nggak bisa ngomong ya, kita nggak bisa ngomong. Yang Karena penting kan kalau relawan itu kan suka rela. namanya aja rela gitu. Iya. Kita tuh kalau dibayar apa enggak, ya kita pasrah lah sama Iya, pemerintah. betul. Tapi kalau saya nombok, ya kan kamu enggak? Saya nggak dibayar. Kamu kan tadi tak bayar buat vlog. Oh iya benar. Ya salah. Nah gini, di Wisma Atlet di hari terakhir puasa, apa pesan kamu buat warga di luar sana? Kalau bisa jangan mudik dong, terus juga jangan egois sama diri kalian sendiri. Kita juga mau kok beli baju baru, terus kita juga mau kumpul sama keluarga, tolong ditahan dulu.
Terus juga kalau mau silaturahmi online aja, aku aja video call kok sama keluarga. Oke, sekarang Marcel jadi MC, monggo ganti ya. Nah, cocok nih. Saya dok. Sini, gua yang jadi MC-nya. Dasar. Enggak, MC-nya dia dulu. Gak apa-apa dok, gak apa-apa. Dulu. Siap. Habis lu. Ganti aku di belakang gua cerita pengalaman. Untung dokter. Untung dokter ya. Halo. Siap, Bang. Siapa namanya? Arbusa, Bang. Dokter siapa? Dokter Arbusa. Dokter dok. Dokter Arbusa. Kurang aja. Ini busanya busa apa nih mas? Kalau Nah, boleh itu tahu? nama panggilannya. Oh panggilan. Ini udah berapa lama dok di sini dok? Dari hari pertama puasa sampai ini sekarang. Hari pertama puasa sampai sekarang? Sampai sekarang. Berarti udah sebulan ya? Kurang lebih sebulan ya. Oh iya. Ini dokter menangani tower berapa? Di Tower 7 di Red Zone juga. Oh berarti udah benar-benar legend tuh dok ya? Iya, dia harus di sana emang harus pakai expert bisa kan. Oh, boleh dok kasih tahu nih salam-salam untuk seluruh rakyat Indonesia yang menonton ada 4.400. Kasih tahu gimana tanggapannya ketika ingin mudik gimana dok? Waduh, kalau masalah mudik udah kita lupain dulu deh. Kalau masalah mudik kita emang nggak fokus ke sana dulu. Lagi pula dari pertama kali puasa merasakan buka bersama sama keluarga itu nikmat banget ya. Nikmat banget. Nggak kerasa. Iya, Dapat ya karena hari pertama sudah di sini. Lebaran sama keluarga juga nikmat banget tuh. Nikmat banget dok. Nggak kerasa karena kita lebaran di sini. Setuju. Baju baru terbaik kita di sini adalah hazmat. Baju baru terbaik adalah hazmat. Adalah hazmat. Ih, keren Itu banget. aja kita baru dapat. Keren banget. Tapi dokter ada nggak kesan-kesan sedih gitu? Sehat-sehat. Kangen gak sih sama keluarga? Oh, kalau kangen nggak bisa dibayangkan lagi. Sudah pasti kalau kangen itu soalnya tiap hari juga komunikasi sama keluarga. Oh. Karena emang kangen banget luar biasa. Ini dokter tinggal di mana dok? Kalau saya tinggalnya di Lampung. Di Lampung. Berarti sama kayak perawat tadi itu ya? Oh, tapi udah lama di Jogja juga. Udah lama Jogja. Maksudnya gimana nih? Jadi Lampung apa Jogja? Sekolah di Jogja. Sekolah Jogja. Dari SMA sampai sekarang di Jogja. Lahirnya sampai SMP dan orang tua di Jogja. Di Lampung. Orang tua di Lampung ya Ram? Ada salam-salam nggak siapa tahu orang tuanya nonton nih? Oh iya, orang tua nggak mungkin nonton. Oh, nggak mungkin nonton. Soalnya di Lampung di pelosok. Jadi nggak mungkin nonton. Oh jadi, di pelosok ya berarti Di dok ya? pelosok, iya benar. Ini dokter apa? Sunat apa enggak? Enggak, dokter Oh, umum, dokter. saya kira dokter sunat tadi maaf ya. Maksudnya kan ada juga dokter sunat ya kan. Ini dokter nih ada saran lagi nggak untuk kalian semua untuk mungkin yang terkena COVID mungkin di luar sana ada semangat ya. Mungkin yang teman-teman belum tahu ya, kalau kita lagi puasa jaga, jam 1 itu sudah harus turun ke bawah. Terus kalau kita mau makan banyak takut buang air besar, minum banyak takut buang air kecil. Betul. Jadi mau nggak mau benar-benar dikurangi, bahkan kadang-kadang makan puasa itu cuma makan bar itu aja apa namanya bakso bar gitu-gitu. Oh. Makan kita doang, jadi semuanya yang benar-benar jangan sampai terasa mules, jangan sampai buang air kecil. Jadi emang dijaga banget ya dok kita Ya, makanan ya. soalnya mau nggak mau ya bagi yang nggak nyaman pakai pampers gimana lagi? Kalau saya emang nggak mau pakai pampers. Oh nggak mau. Nggak nyaman, nggak Oh nyaman. nggak nyaman. Iya sama saya juga nggak mau dok. Iya. Walaupun paksa. Kayak ada kuota ya. Jam 11 siang baru selesai. Oh. Jaga dari jam 2 sampai jam 11 siang baru selesai. Terus nanti juga kalau kita dari shift selanjutnya jam 11 sampai jam 7. Jadi kita buka puasa itu paling cepat jam 7. Buka puasa paling cepet jam 7. Rata-rata jam 7. Jadi ya emang sahurnya cepetin, nggak sempat makan sahur. Puasanya juga bukanya telat juga. Mau nggak mau emang gitu. Terutama yang shiftnya siang. Ya mau nggak mau seperti itu emang tugasnya. Emang udah tugasnya seperti itu sih. Ada salam-salam nggak nih untuk orang-orang yang kayak udahlah gua langgar aja lah, orang banyak juga yang ngelanggar. Ada nggak nih dok? Coba dok. Kalau untuk yang itu ya, sebenarnya sedih banget sih. Mau gimana lagi? Kita juga sudah sangat, pemerintah juga udah sangat membantu kita untuk membuat aturan-aturan. Cuma ya mulai ini kok aturannya agak longgar juga. Benar. Kita sedih banget. Mau gimana juga? Mau keluar juga kita siapa? Nggak akan Setuju. gitu. Makanya sebenarnya ada hashtag terserah. Sebenarnya ya terserah kalian. Cuma kami juga nggak nyerah. Kalaupun nanti kalian akhirnya sampai ke Wisma Atlet ya selamat datang. Kita cuma siap bilang kayak gitu aja buat antisipasi kalian. Jadi untuk kalian semua yang udah diem di rumah aja, udah jangan Terima nyerah kasih ya. banget. Iya, Jangan nyerah ya dok ya. Terima kasih banget yang udah di rumah tuh jangan nyerah juga. Di rumah juga harus produktif. Benar. Karena bahaya banget. Ya, untuk pandemi ini bisa menyebabkan banyak masalah psikologis juga. Setuju. Salah satunya ada namanya cabin syndrome. Apa tuh? Cabin syndrome. Cabin fever. Cabin fever Oh, itu cabin fever. gangguan psikologis. Saya taunya bye-bye fever dok. Bukan, Oh bukan beda ya. Cabin fever itu salah satu Iya. gangguan psikologis karena terlalu lama di rumah. Oh karena terlalu lama di rumah Ada. jadi ada namanya Cabin fever. fever. Ya, itu sebenarnya gangguan psikologis bukan gangguan jiwa ya. Oh. Tapi nanti itu masalahnya karena orang-orang yang nggak produktif. Oh gitu. Nah, jadi harus dijadwal. Bagusnya saran saya memang dijadwal dari pagi sampai mau tidur lagi walaupun di rumah ngapain. Apa aja nih yang
kelakuan kita nih ya gitu. Iya, jangan cuma ya biasanya kebanyakan orang kaum mager ya bahagia banget ya. Cuma Benar. lama-lama kaum mager juga bisa sampai kena cabin fever itu. Iya bener, sampai teman saya bingung loh mana bedain dia sama kasur gitu dok. Jadi di kasur mulu dia tuh. Jadi kasar terus ya. Iya, bangun nempel kasurnya dok, sampai punggung dok. Karena Gila. kasar terus ya. Karena kasur terus. Jadi untuk kalian semua mungkin yang ada di rumah jangan menyerah ya dok ya. Tetap produktif, Tetap produktif. justru mah kreatif. Pandemi ini bisa bisa buat dua poin nanti. Apa tuh, Dok? Satu, selesai pandemi kita jadi orang yang biasa aja, tetap biasa aja. Tetap biasa aja. Karena nggak kreatif dan nggak produktif. Hah? Nah, kedua, kita jadi orang yang baru. Salah satu alasan relawan di sini karena itu juga. Kita kesini kan dapat relasi baru, dapat ilmu baru, dapat ya secara agama juga mungkin kita dapat amal. Ah, betul, amin. Itu juga jadi banyak positifnya. Tergantung nih teman-teman mau ngambil manfaat yang mana. Tetap jadi sama aja orangnya atau menjadi orang yang baru. Keren banget nih dokter nih, dokter Busa nih terbaik ya. Tapi ada obrolan lagi nggak nih dok untuk seluruh teman-teman semua setelah pandemi ini mungkin berakhir dok? Apa aja nih yang harus kita lakuin nih dok? Apakah langsung jorok lagi atau gimana? Ya. Setelah sebenarnya poin paling positif dari pandemi ini adalah habit kita dari medis sangat diperhatikan lagi. Betul. Cuci tangan yang mungkin sepele jadi bener-bener sekarang hati-hati banget karena emang dari situ juga penyebaran luar biasa. Benar. Cuci tangan kemudian mungkin pakai alkohol juga bisa ya. Kebiasaan-kebiasaan lain itu bagi orang Islam itu wudhu itu 5 kali cuci tangan udah luar biasa sehari. Iya iya. Apalagi sholatnya ditambahin, nah, itu bagus lagi. Oh. Jadi ya namanya wudhu kan emang udah bukan cuma tangan semuanya tuh. Ya mungkin kalau dalam Islam kita kan sekarang lagi suasananya Ramadan ya. Benar. Itu mungkin ditingkatkan lagi ibadahnya bukan cuma sholat 5 waktu. Jadi biar lagi pula wudhunya juga biar terus terjaga. Benar banget. Jadi harus tetap jaga kebersihan. Dok, Siap. mantap banget dok. Oke, terima kasih dokter Busa. Ada lagi nggak ada yang buat diobrolin nih dok? Ya, nih. Ah, nih sahabat kita. Oke, ini kau kan Makassar juga? Manado, dia Manado. Oh Manado. Sulut. Jadi gini teman-teman, besok ada kejutan. Besok di jam 9, Betul. JRX kan akan live dengan kita. Tapi saya nggak sendiri, besok saya live dari Wisma Atlet untuk adu argumen dengan JRX jam 9. Jadi JRX adu argumen dengan semua dokter di Wisma Atlet. Katanya bukan adu sharing lah ya. Kita share, oh enggak, nggak apa-apa. Jadi silakan data dengan adu data. Tetapi jika datanya salah, kita harus meminta maaf. Selesai? Sepakat. Sabar dulu, ngobrol. Dok, ngobrol lagi ya? Ngobrol lagi. Oke, monggo. Tetap di situ bang, tengah. Iya iya. Oke, sekarang kita tanya dengan dokter siapa ini? Dokter Rozi. Oke, dokter Rosi. Status apa di sini? Bukan maksudnya status di sini relawan apa? Relawan dong, relawan. Relawan ya. Oh, Real ini yellow relawan. ya, medis. Dari kota mana? Saya dari Manado. Salam buat teman-teman yang di Manado. Dokter-dokter Manado. Ngoni sehat semua. Ngoni-ngoni. Dan kenapa ngapain di Jakarta sih? Ngapain relawan ke Jakarta jauh-jauh? Emang segitu pentingnya Jakarta buatku? Tapi memang saya sudah ada kurang lebih 2 tahun di Jakarta dan sekarang ya dengan bencana COVID ini kita ikut terlibat lah. Sudah lama yang kita ini bergerak luar medik. Jadi sekarang kita masuk dulu ke ke Wisma Atlet untuk bergerak untuk Indonesia. Ah, oke. Dan di sini ada gosip berkata orang-orang rame-rame jadi relawan karena pamor dan duit. Bener apa salah? Salah. Kenapa kamu pengen jadi dokter tenaga medis relawan seperti kayak kita? Sebenarnya masuk ke Wisma Atlet itu bukan karena duit, tapi karena kita benar-benar ingin mengabdi kepada Indonesia yang paling terpenting dan kepada masyarakat. Dan kedua, pengalamanmu yang paling menyedihkan di sini. Oke. Menyedihkan. Kita biar teman-teman tahu pengalaman paling menyedihkan selama berjaga di Wisma Atlet. Yang paling pertama itu kita harus benar-benar safety, itu yang paling pertama dok ya. Safety yang harus yang kita akan turun ke red zone ini, kita memakai masker yang benar-benar kita harus menutup mulai dari semua bagian mulut maupun hidung ini harus tertutup dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua kita memakai hazmat yang benar-benar harus tertutup semua. Dan yang kedua, yang terakhir besok Lebaran saya jaga jam 2 pagi sampai jam 1 siang. Ya.
Jaga malam dong. Jaga malam. 2 jam 2 pagi. Dari mulai jam 2 pagi sampai jam 1 siang. Wah, berarti kamu nemenin. Oh, pakai hazmat. Pakai hazmat kita. Sebenarnya saya juga bisa ke red zone. Cuman saya kalau ke red zone, saya nggak akan pulang selama 2 minggu di sini. Bener kan? Saya pindahan ke sini. Ya, karantina. Jadi kan kalau kerja di red zone itu harus 14 hari karantina. Ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah berarti benar nih. Jam 2 pagi nanti jaga. Jam 2 pagi. Nggak boleh tidur kan? Nggak boleh. Jaga malam tuh kalau dokter nggak boleh tidur. Makanya kalau tanya kenapa dokter Tirta tidurnya bisa singkat-singkat, karena di dokter itu emang terlatih buat jaga malam. Ya. Selama jaga malam mau ngapain? Bangunin pasien? Bukan. Bukan. Terus ngapain? Pakai hazmat subuh-subuh mau rahasia pocong. Bukan. Apa, Mas? Terangkan Kita ke di pasien. sana melakukan follow up ya. Follow up secara rutin melihat keadaan pasien. Apakah baik dan tidak. Nah, kalau yang tidak baik itu yang kita melakukan follow up secara rutin per 15 menit bertatap muka dengan pasien. Tapi alhamdulillah ini dok ya. Alhamdulillah semua pasien yang ada di Wisma Atlet dengan kondisi baik yaitu GCS 15. Artinya kondisi sehat dan prima. Cuma hari ini di red zone ini semua terkonfirmasi COVID-19 dengan melakukan dengan swab. Oke, terus Swab. Nah, makanya kita harus memakai baju lengkap. Kita orang-orang yang sehat nih semua memakai baju yang lengkap, hazmat yang lengkap untuk agar supaya melihat perkembangan dari pasien-pasien tersebut yang dirawat di red zone. nah pesan lagi Pak Dokter nih, kita kan sama-sama dokter, angkatannya sama, kan tua kamu ya 2007 ya? Kamu masih 2007 kan? Jadi gini, Jangan bicara-bicara tua lah. oh ya, kita tetap sama-sama muda lah. Siap. Yang ditanya di sini banyak orang bertanya kapan sebenarnya COVID itu berakhir, ya kan? Saya jujur benci banget jawabnya. Coba jawab. Kita sebenarnya nggak tahu kan ya? Bagaimana mau berakhir? Tapi kalau lihat keadaan di luar sana keadaan seperti begini dok, Pernah nggak sih dokter protes buat mogok ngancem? Nggak pernah kan? nggak pernah. Pernah nggak sih dokter menyerah? Nggak pernah. Pernah nggak sih dokter mempermasalahkan uang? Nggak pernah. Bahkan Ya? yang ketika di Palembang itu ada isu dipecat ya. Di Palembang dipecat 100, iya kan? 140 pecat. Apa kita pernah membuat gerakan mogok demo itu? Nggak pernah. Karena sumpah kita tuh selalu nolong pasien. Coba terangkan, dokter itu kan tugasnya ada 4 ya, kuratif, preventif, promotif, rehabilitatif, dan promotif. Ya. Jadi 4 ini tugas dokter. Ada dokter di bidang epidemiologi, ada patologi klinik di sini, ada PK, terus ada dokter di bagian farmakologi, Farmakologi ada ada. bagian IGD, Iya, ada ada dokter semua. umum ya, Triase. ada triase juga. Jadi Ada dokter spesialisnya juga. nah, spesialis anestesi, THT, perawat maupun petugas-petugas OB itu memakai memang hazmat. bahkan cleaning service yang di Wisma Atlet pun di Tower 7 pun itu pakai hazmat. Iya benar. Kenapa kita nggak ngupload? Lah karena emang HP nggak boleh masuk Tower 7. Nggak bisa. Gimana caranya handphonenya masuk Tower 7? Masa handphonenya dikasih hazmat? Kamu tuh pikirannya logika juga. Jadi yang kita bisa upload sebagai relawan itu adalah kegiatan yang di luar red zone. Iya benar. Kayak kita berbagi, terus kita sharing. Ya, Bahkan apa yang tadi sudah di live sama Dokter Tirta di bawah tadi kita makan sate itu yang sebenarnya aktivitas kita yang bahagia-bahagia aja kan dok? Iya, kenapa kita nggak pernah viral? Ya gimana mau viralin, media nguploadnya kan bukan kita. Ya, Itu sayangnya kan. Betul. Jadi kita itu happy gitu kan. Ya, Kita happy. Tertekan kita cuma satu, Ya. yaitu adalah kenapa kok jumlahnya naik terus. Ya. Hari ini nembus mau 1000 sehari. luar biasa. Ya kan, emang prestasi lah. Prestasi lah. Kita nomor 1 di Asia Tenggara. Pemerintah nggak komitmen begitu ya? Ya maksudnya tolonglah. Masalah COVID ini bisa selesai kalau kita sebagai garda terakhir Ya, itu dibantu juga oleh garda masyarakat. yang paling terdepan adalah dari masyarakat dok. Kalau masyarakatnya egois untuk kayak keliling dan nongkrong, ya kita yang rugi. Ya, betul. Oke lah kalau alasannya kerja, oke lah, namanya kerja nggak bisa, oke nggak apa-apa, yang penting jaga. Tetap memakai masker walaupun Iya. kemana-mana ya. Tapi kalau ke mall emang kerja itu. Kemarin kan ke mall, gathering ayam goreng. Hebat loh itu. Relawan di sini nggak pulang, makanannya itu aja ya kan. Terus itu gathering ayam goreng coy. Sekali-sekali gathering ayam gorengnya coba di Tower 7 deh, kayaknya seru. Tapi pakai hazmat. Iya kan? Ide bagus kayak itu. Ide bagus itu gathering ayam gorengnya di Tower 7. Terus ini pesan buat Ya, ya. orang-orang yang masih menganggap COVID di Indonesia itu tidak ada pesan dan menganggap ini semua pansos pencitraan pemerintah, tidak ada apa-apa di Indonesia. Oke. Di
di Indonesia atau di hari ini di berita ya, itu benar-benar harus kita yang dikatakan tenaga medis capek, tenaga medis lelah, itu kami di sini tidak pernah lelah untuk mengobati masyarakat. Nah, itu siapa yang mulai isunya? Ya kan? Kami di sini hazmatnya pun benar-benar panas sekali, Dok ya. Panas. Karena Panas kan banget, kebanyakan itu panas banget. Di si polipropilen itu nggak boleh keluar kan? Ya, ini yang benar-benar menjadi daya dorong kita untuk sebenarnya masyarakat itu harus sadar dan pentingnya kita untuk sama-sama mengingatkan. Karena kalau kita tidak saling mengingatkan, kita akan lolos juga dengan hal ini. Karena ini lawan yang tak terlihat, Dok. Iya, nggak terlihat. Lawannya nggak kelihatan ini. Betul. Lawan tak terlihat dan kita harus dengan lawan dan tidak terlihat, kita harus waspada diri kita, waspada lingkungan kita, waspada yang paling terutama adalah keluarga kita. Sayang tidak dengan keluarga kita. Kalau kita sayang, tolong jangan banyak keluar rumah. Iya, kalau kalian kerja oke lah. Iya. Tapi kalau misalkan kalian lebaran malah cipika-cipiki, itu yang berbahaya. Bahaya banget. Kalian masa nggak mau lihat kita pulang-pulang gitu loh ya? Bukan kalian doang yang mau pulang gitu loh. Kangen kita keluarga, Pak. Iya, makanya saya tuh kangen main PS4 ini. Jadi 3 bulan nih saya udah di Jakarta terus. Saya ke Solo kemarin nganterin APD aja cuma 4 jam dikasih waktu sama Pak Wali itu. 4 jam. Yang Bolak-balik dong, Dok. bolak-balik tuh saya dari Solo Jakarta Solo itu. Wah. Salah, Jakarta Solo Jakarta. Terus ketemu Pak Ganjar di Semarang malah cuma 4 jam doang itu. Jadi hari ini teman-teman, sebagai kejutan di hari terakhir puasa, kita akan menghabiskan waktu dengan takbiran online. Ya. Takbiran online ini merupakan sebuah gerakan yang diinisiasi oleh teman-teman relawan, Ya. gugus tugas relawan, BNPB dan kantor staf presiden. Acara ini udah dimulai tadi, bisa dicek gugus relawan, digugas relawan, cek YouTube live-nya. Ya, di situ nanti banyak yang membuka. Ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Muldoko, ya kan? Juga ada Pak Bima Arya. Semua akan hadir di situ dan termasuk teman-teman Wisma Atlet akan live di situ juga untuk sharing pengalamannya. Tapi jangan kaget kalau muka kita tuh nggak pernah sedih. Ya kan? Semangat terus. Semangat, ya kan? Semangat. Tidak pernah kendor. Tenang, towernya di sini banyak kok. Jadi kalau habis mudik, batuk-batuk, covid, ya makanya balik ke sini. Dan kita tinggal berteriak kan di situ. Sopo, saya nyuruh mudik sopo. Sopo. Ya kan? Resiko ditanggung sendiri. Itu aja kalau dari kita, ya Terima kan? kasih kawan-kawan Terima semua. kasih kawan-kawan telah mendengarkan perjuangan kita. Sekarang akan bersiap-siap untuk takbiran online. Jangan lupa gabung lagi di Insta Live untuk melihat takbiran online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.